Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan puasa Ramadan pada tahun ini. Baiklah anak-anak, setelah kemarin kita belajar tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, tentang biografinya, tentang sejarahnya. Kemudian kita sudah mengetahui sejarah beliau, kita mengetahui perjuangan beliau, kita mengetahui kehebatan beliau. Maka pada hari ini kita akan mempelajari tentang Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau yang disingkat dengan IPM. Nah, apa sih IPM itu? Marilah kita simak penjelasan berikut. Mari kita mengenal Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. IPM ini berdiri pada tanggal 5 Safar tahun 1381 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961 Masehi, yang mana saat itu berdiri di kota Surakarta atau disebut dengan kota Solo. Kemudian IPM ini adalah organisasi kesiswaan yang ada pada sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi di sekolah-sekolah Muhammadiyah satu-satunya organisasi untuk siswa adalah IPM. Jadi tidak ada lagi organisasi selain IPM. Berbeda, dan kalian jangan heran ketika kalian berada di sekolah negeri, kalian tidak menjumpai dengan yang namanya IPM. Sebab ketika berada di sekolah negeri, organisasi ini disebut dengan OSIS atau organisasi intern siswa. Kemudian karena ini di lingkungan Muhammadiyah, maka organisasi tersebut disebut dengan IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian tujuan dari IPM adalah mewujudkan pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, terampil dalam rangka menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk penjelasan tujuan IPM akan Bapak Guru jelaskan setelah slide berikut. Sebelum ke tujuan IPM, kita lanjutkan. IPM ini sempat berubah namanya menjadi IRM atau yang sering disebut dengan Ikatan Remaja Muhammadiyah. Namun karena dirasa kurang tepat dengan IRM karena remaja ini masih terlalu umum, maka karena ini adalah di lingkungan sekolah, pada tahun 2007 IRM ditetapkan dirubah menjadi IPM, Ikatan Pemuda Muhammadiyah, yang bertepatan saat itu di kota Solo. Kemudian maksud dan tujuan dari IPM adalah yang pertama tadi adalah berilmu. Berilmu berarti menguasai pengetahuan atau ilmu yang didalami, namun tidak hanya sekedar tahu dan paham tidaklah cukup. Pelajar yang berilmu dituntut untuk mengamalkan tentang apa yang dikuasainya, sehingga ketika pelajar Muhammadiyah mereka sudah mengetahui dan mendalami suatu ilmu, mereka tidak hanya dituntut untuk paham dan mengetahui saja, namun mereka sangat dianjurkan dan sangat diharapkan dari Muhammadiyah untuk bisa mengamalkan tentang apa yang telah mereka kuasai, tentang apa yang telah mereka pahami, tentang apa yang telah mereka ketahui, sehingga pahamlah tidak cukup, namun pemahaman dan pengetahuan yang sudah didapat harus diamalkan. Karena ada sebuah hadis yaitu al-ilmu kasajaratin bila amalin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak ada buahnya. Kemudian yang kedua adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah di sini adalah akhlak mulia. Akhlak mulia adalah buah dari ilmu-ilmu yang telah diamalkan, sehingga akhlak ini adalah bentuk cerminan dari pelajar Muhammadiyah, sehingga harapannya pelajar Muhammadiyah yang sudah berilmu, pelajar Muhammadiyah yang sudah mengetahui tentang suatu hal, mereka juga berakhlakul karimah sehingga mereka dapat membaur kepada masyarakat tanpa membedakan satu dengan yang lainnya.
terakhir adalah terampil. Terampil di sini adalah pelajar Muhammadiyah juga harus terampil, karena keterampilan menunjukkan bahwa kita adalah pelajar yang memiliki kemampuan cepat untuk berbuat dan menyesuaikan. Sehingga seperti di awal tadi, bahwasanya terampil dalam bersosialisasi, terampil dalam bermasyarakat, terampil dalam menjalankan pengetahuan, terampil dalam mengamalkan ilmunya. Sehingga di sini seorang pelajar Muhammadiyah mereka tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Mereka terampil dalam segala hal, mereka terampil dalam bermasyarakat, mereka terampil dalam menjalankan ilmu pengetahuan mereka, dan mereka terampil mampu menghasilkan suatu produk yang mampu mereka berikan kepada masyarakat, yang dapat memberi manfaat untuk mereka semuanya. Arti dari unsur lambang IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Lambang Muhammadiyah dibuat bukanlah tanpa dasar atau bukanlah tanpa alasan. Lambang Muhammadiyah ini nanti, lambang IPM ini nanti akan menunjukkan bahwa dengan lambang ini mereka ingat dengan IPM, mereka mudah, mereka mampu mengartikan dirinya. Kemudian dari lambang IPM ini adalah berbentuk perisai segi 5, yang mana di sini memang menggambarkan bentuk pena sebagai alat utama seorang pelajar untuk menulis ketika belajar. Sehingga seorang pelajar Muhammadiyah ketika mereka mendapatkan pengetahuan baru, ketika mereka mendapatkan sebuah ilmu, mereka akan menuliskan ilmu tersebut, sehingga mereka dapat mengingat ilmu tersebut. Dan jika mereka mengalami kelupaan, mereka dapat melihat tulisan mereka masing-masing. Yang kedua adalah tulisan Arab yang berbunyi Nun wal qalami wa ma yasturun, merupakan bunyi dari surat Al-Qalam ayat pertama, yang artinya Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Maksud dari ayat tersebut adalah pena dan segala apa yang mereka tuliskan. Maksudnya adalah ketika mereka mendapatkan ilmu pengetahuan, mereka segera menuliskan. Kemudian setelah mereka tuliskan, mereka senantiasa ingat, mereka senantiasa mengingat tulisan tersebut, mereka senantiasa memahami tulisan tersebut. Dengan sendirinya mereka akan memahami suatu ilmu pengetahuan. Kemudian lambang IPM juga terdapat beberapa warna, yaitu kuning, merah, putih, dan hijau. Yang mana kuning di sini mengartikan keagungan dan ketuhanan. Seorang pelajar Muhammadiyah mereka ingat kepada Tuhannya dimanapun mereka berada. Dengan ini mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka mengakui bahwa keagungan hanyalah milik Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada warna putih yang mengartikan kesucian. Seorang pelajar Muhammadiyah mereka harus suci, suci dalam hati, suci dalam pikiran, dan suci dalam perkataan mereka. Sehingga apapun yang keluar dari ucapan mereka, apapun yang mereka lakukan dengan anggota tubuh mereka, dan apapun yang ada berada di dalam hati mereka, mereka senantiasa suci, ikhlas, dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak terpikirkan sama sekali untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian ada warna merah yang melambangkan keberanian. Seorang pelajar Muhammadiyah mereka harus berani mengambil risiko, berani dalam berbuat, berani dalam melakukan segala sesuatu yang mana di situ dilandaskan dengan kebenaran, dan mereka ingin menyebarkan berlomba-lomba dalam kebaikan dan juga berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah warna hijau yang menunjukkan kesuburan bumi pertiwi, kesuburan bangsa Indonesia, dan juga kesuburan bahwa pelajar Muhammadiyah mereka senantiasa muncul pemuda-pemuda, pelajar-pelajar yang mampu memberi warna kepada bangsa Indonesia. Kemudian gambar matahari yang bersinar berjumlah 12. Di sini melambangkan bahwa pelajar Muhammadiyah adalah pelajar-pelajar yang di bawah naungan Muhammadiyah. Mereka senantiasa ingat kepada Muhammadiyah, mereka senantiasa ingin
menghidupkan Muhammadiyah, karena mereka merasa bahwa Muhammadiyah telah memberikan banyak jasa, memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada mereka, sehingga mereka senantiasa ingin kembali kepada Muhammadiyah. Kemudian gambar ini mengartikan bahwa kemudian di dalam lambang IPM juga ada sebuah buku yang merupakan sumber pengetahuan. Seperti kita sering mendengar istilah buku adalah jendela dunia. Nah, inilah yang menjadi dasar pelajar Muhammadiyah untuk senantiasa haus kepada ilmu pengetahuan. Mereka selalu ingin belajar dan membaca tentang berbagai buku, karena mereka mempercayai bahwasanya bahwa pengetahuan adalah bersumber dari buku, sehingga mereka ingin mengetahui segala hal dengan banyak membaca buku. Dari lambang IPM tadi maka akan muncul sebuah janji. Seorang pelajar Muhammadiyah mereka harus berjanji bahwa mereka akan menjalankan segala sesuatu untuk Muhammadiyah dan mereka ikhlas dalam menuntut ilmu. Adapun bunyi janji pelajar Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Silahkan kalian tirukan, kalian ulangi dan kalian hafalkan, sehingga nantinya setelah kalian hafal kalian rekam, kemudian kalian kirim kepada bapak ibu guru kalian masing-masing. Baiklah, akan bapak guru contohkan, silahkan ditirukan. Janji pelajar Muhammadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji: 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan rela menolong sesama. 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Baiklah, itulah bunyi janji pelajar Muhammadiyah. Sekali lagi, tugas untuk kalian adalah menghafalkan janji pelajar IPM, kemudian direkam dan dikirimkan melalui WhatsApp, kemudian dikirimkan kepada bapak ibu guru kalian masing-masing. Terima kasih. Demikian untuk materi pada hari ini. Silahkan kalian ulang kembali, kalian pahami, dan kalian hafalkan sekali lagi pelajar Muhammadiyah tadi, kemudian dikirimkan kepada bapak ibu guru kalian masing-masing. Terima kasih. Bapak guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.